Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun keadaan sekarang sedang pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan kota dan alih fungsi lahan. Pembangunan kota selalu berkaitan dengan kondisi ruang wilayah sebagai pembentuk di dalamnya, sementara manusia memegang peranan sebagai pengguna yang memanfaatkan ruang kota. Pembangunan dan perkembangan kota dipengaruhi oleh keadaan sumber daya manusia yang ada di kota tersebut, serta adapun pengaruh dari luar. Yang selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan kota. Menurut Jayadinata, kota adalah suatu wilayah yang dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan seperti bangunan, rumah sakit, pendidikan, pasar industri, dan sebagainya, beserta alun-alun yang luas dan jalanan beraspal yang diisi oleh padatnya kendaraan bermotor. Secara umum, kota dapat didefinisikan sebagai bentang budaya secara alami maupun pengaruh manusia. Menurut Hendrato, pertumbuhan kota adalah perubahan kota secara fisik sebagai akibat perkembangan masyarakat, misalnya pembangunan gedung, jalan, dan fasilitas umum di kota Jakarta setiap tahunnya pasti bertambah dan mengalami perkembangan. Perkembangan kota adalah perubahan masyarakat kota yang meliputi perubahan sosial politik, sosial budaya, dan fisik. Misalnya, perkembangan permukiman dan industri di Jakarta yang mengarah ke daerah Bekasi. Selanjutnya yaitu ada prinsip perkembangan kota. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota adalah kondisi geografis. Kondisi geografis sangat berpengaruh pada proses pembentukan kota. Misalnya, di daerah dengan bertopografi datar terdapat jaringan transportasi antar kota, maka kota tersebut dapat dengan cepat dan mudah berkembang. Pada dasarnya, prinsip perkembangan suatu kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kota terjadi sedikit demi sedikit dan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, kota dapat berkembang dengan cepat karena adanya berbagai fasilitas yang lengkap dan memadai. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan kota dipengaruhi oleh kondisi geografis dan penduduk yang memanfaatkannya. Yang keempat, dampak perkembangan kota adalah alih fungsi lahan yang terjadi secara terus-menerus hingga lahan sudah tidak tersedia lagi. Di saat lahan sudah tidak tersedia, maka pembangunan mengarah vertikal. Yang kelima, perubahan lahan yang terjadi berkaitan dengan emosional penduduk yang berada di sekitar pembangunan. Yang selanjutnya ada tahapan perkembangan kota. Adapun tahap perkembangan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, evolis. Tahap perkembangan kota evolis dicirikan dengan desa yang berkembang, yang telah maju dan penghasilan penduduknya bergantung pada hasil alam. Yang kedua ada tahap polis. Tahap pertumbuhan kota polis ditandai dengan munculnya kota-kota kecil yang ditandai dengan kegiatan industri yang sudah mulai tumbuh, serta terdapatnya pasar besar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu ada tahap metropolis. Pada tahapan metropolis, kota telah berjalan sesuai dengan fungsinya, baik fungsi ekonomi, sosial politik, dan budaya. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri dan jasa dan merupakan ibu kota provinsi. Yang keempat ada megapolis. Kota megapolis lebih kompleks dibanding dengan kota metropolis. Kondisi masyarakatnya materialistis dan merupakan kota dengan pusat kegiatannya maju. Yang kelima ada tiranipolis. Pada tahap ini, tiranipolis cenderung mengalami penurunan ekonomi, munculnya kriminalitas yang meningkat, banyak terjadinya konflik dan ketidakpedulian sosial. Yang keenam ada nekropolis.
Kota nekropolis dapat dikatakan sebagai kota yang telah hancur, tidak terdapat kegiatan penduduk. Baik, cukup sekian materi yang dapat Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.